Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam denyut nadi kebijakan publik sahabatku. Di episode 8 dan 9, kita telah membongkar kecanggihan teknologi di dalam barak pendidikan. Kita bicara tentang satelit LEO yang menjemput sinyal dari langit dan energi surya yang memutus ketergantungan pada listrik konvensional. Setelah kita membangun benteng digital berupa infrastruktur fisik, kita sampai pada pertanyaan paling mendasar. Siapa yang akan mengoperasikannya? Sebuah benteng tanpa prajurit yang tangguh hanyalah bangunan mati. Pernahkah Anda membayangkan, sebuah sekolah memiliki perangkat teknologi tercanggih di dunia, namun guru-gurunya merasa terasing di kelasnya sendiri? Teknologi secanggih apapun hanyalah tumpukan besi tua jika tidak ada tangan yang mampu menggerakkannya. Di wilayah pesisir seperti Indragiri Hilir, tantangan terbesar kita bukan lagi soal kabel atau sinyal, melainkan kesiapan manusia. Hari ini, kita bicara tentang nyawa dari barak pendidikan, sosok yang saya sebut sebagai sang komandan digital. Apakah guru-guru kita siap menjadi nakhoda di samudera kecerdasan artifisial, atau justru karam di tengah ambisi teknologi? Berdasarkan draft tesis saya, salah satu hambatan utama implementasi kurikulum coding dan kecerdasan artifisial adalah keterbatasan kompetensi pendidik. Merujuk pada teori George Edward Tracy, faktor krusial dalam keberhasilan kebijakan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Faktanya, disparitas kompetensi pendidik antara wilayah urban dan rural masih menjadi jurang yang dalam. Banyak guru hebat di daerah terpencil memiliki dedikasi luar biasa, namun mereka seringkali dipaksa bertarung tanpa senjata literasi digital yang memadai. Inovasi teknologi yang masuk tanpa disertai pengembangan kapasitas guru hanya akan menciptakan kegagalan yang mahal. Kita tidak butuh sekadar operator komputer. Kita butuh pendidik yang mampu menerjemahkan bahasa algoritma menjadi bahasa harapan bagi siswa-siswi kita. Lalu, bagaimana cara mewujudkannya? Disinilah barak pendidikan berperan bukan hanya sebagai ruang kelas, tapi sebagai laboratorium kompetensi. Solusinya adalah melalui skema collaborative governance atau kemitraan pemerintah dan swasta. Kita menarik para pakar dari mitra swasta untuk turun langsung ke barak. Mereka tidak boleh hanya mengirim alat. Mereka wajib melakukan transfer teknologi secara langsung di lokasi. Kita melakukan reskilling dan upskilling massal tepat di lokasi, bukan di hotel mewah di kota. Guru tidak perlu meninggalkan muridnya untuk pelatihan. Pelatihan dilakukan di medan tugas, agar mereka langsung menjadi komandan digital yang menguasai ekosistem AI tepat di tempat mereka mengabdi. Komitmen atau disposisi pendidik adalah variabel penentu. Dalam riset saya menekankan bahwa ketika guru diberikan dukungan infrastruktur dan pengetahuan yang relevan, motivasi mengajar mereka meningkat pesat. Guru di barak pendidikan adalah ujung tombak kebijakan. Ketika mereka merasa didukung oleh infrastruktur yang mumpuni, kepercayaan diri mereka akan meningkat. Mereka berubah dari pengajar konvensional menjadi fasilitator inovasi yang menghubungkan anak-anak pesisir dengan jaringan ilmu pengetahuan global. Barak pendidikan memberikan martabat baru bagi profesi guru di pelosok negeri. Algoritma kecerdasan artifisial atau AI adalah serangkaian prosedur matematika dan logika yang dirancang untuk mengolah data besar, mengenali pola, dan melakukan prediksi secara mandiri. Di barak pendidikan, algoritma inilah yang menjadi otak bagi sistem pembelajaran adaptif. AI akan tahu kapan seorang siswa kesulitan memahami materi dan secara otomatis mengubah cara penjelasannya agar lebih mudah dimengerti. Jadi, AI bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang otomatisasi kecerdasan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia dimanapun mereka berada. Investasi terbaik dalam kebijakan publik bukan pada infrastruktur fisiknya, melainkan pada kapasitas manusia yang mengoperasikannya. Membangun manusia jauh lebih sulit daripada membangun gedung. Namun, tanpa investasi pada sumber daya manusia, barak pendidikan hanya akan jadi monumen kegagalan. Yang bentengnya sudah siap, komandannya sedang kita siapkan. Tapi, apa yang sebenarnya akan dipelajari di sana? Di episode 11, kita akan masuk ke bagian yang paling kontroversial,
Kita akan bedah modul kurikulum coding dan AI yang khusus didesain untuk anak-anak pesisir. Apakah mereka belajar coding atau belajar mengubah rawa menjadi ladang ekonomi digital? Jangan lewatkan episod selanjutnya. Saya Agus Budi Utomo, analis kebijakan publik. Mari kita berdayakan guru kita. Salam denyut kebijakan publik, salam persatuan dan kesatuan, Indonesia Jaya.